Kayak nama, sejak kapan Yesus suruh kamu sahadat? Jangan omong kosong kamu kayak nama. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio. Kita akan bahas kembali soal kayak nama yang mana dia beromong kosong ria di depan Pak Haji Roma Irama. Kau sungguh terlalu ya. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas soal omongan kayak nama ketika ada yang menanyai, kenapa kamu kok bisa sahadat kamu masuk Islam? Dan dia beromong kosong mengatakan bahwa Yesuslah yang menyuruh nama untuk sahadat. Nah, kira-kira apa yang akan kalian jawab? Nah, gini loh videonya. Ibn Maryam. Uh, Laki-laki ini dikenal dalam bahasa aslinya Yeshua HaMashiach, yang untuk kemudian dengan gaya Greka, Latin, dan Eropa sekarang itu menjadi Jesus Christ. Yesus Kristus, Yesus Kristus, dan Yesus Kristus. Dan ini menjadi satu kekuatan buat saya untuk mengatakan kepada semua orang yang menanyakan apa dasar kamu mengucapkan syahadat. Karena Yesus suruh saya. Ini bukan untuk apa kesannya mengunderestimate Tuan Guru atau menghina atau insulting agama saya yang dulu. Tidak. Justru ini gambaran bahwa ketika saya setelah bersyahadat, dengan mengikuti informasi yang saya dapat dari laki-laki yang dulu saya sembah sebagai Tuhan ini, dia memberi informasi ini, sehingga saya bersyahadat, dan saya qadarullah dipertemukan menjadi guru saya, yang sangat saya cinta, saya hormat, walaupun dia kasar, dia galak sama saya, namanya almarhum Tuan Guru Teuku Zulkarnain, Kiai. Beliau guru saya. Dan setelah beliau wafat, beliau mengarahkan saya untuk belajar kepada dan bergabung dengan Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Profesor Zaitun Rasmin, dan Ustadz Umar Maka di Tebet. Lalu setelah itu, saya juga qadarullah dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga ternyata dianggap murid oleh seseorang yang saya sangat cintai. Saya nggak tahu di sini apakah kalau dengar nama ini gimana gitu. Namanya Habibuna Rizik Sihab. Karena tahun 2017 saya tidur di rumahnya sampai saat mau ke untuk kita setelah ikhram mau haji 2017. Saya cinta beliau. Saya nggak peduli sekarang. Orang mau ngomong apa saya nggak peduli. Pokoknya saya bilang saya cinta aja. Saya cinta aja gitu. Saya cinta beliau, dan beliau juga banyak mengarahkan saya, ini belajarnya ke sini, mengajarkan ke sini. Ya, itulah kira-kira bualan omong kosong dari Kainama yang mana katanya dia disuruh Yesus Kristus untuk bersahadat. Nah, apakah benar seperti ini? Ya, jelas tidak. Sejak kapan Yesus mencatatkan dirinya atau mencatat perintahnya dengan mengatakan kamu sahadat, pergi sahadat? Nah, jawaban saya yang pertama, secara sejarah udah salah. Sejak kapan sahadat itu ada? Bahkan Yesus sendiri ketika naik ke surga, dia belum tahu, ya bukan belum tahu sih, nggak tepat ya. Belum ada yang namanya sahadat seperti yang dimiliki oleh Kainam. Lalu terus kok dia menyuruh orang untuk bersahadat? Piye carane? Yo toh. Nah, saiki kita akan lihat, kita coba lihat dalam Alkitab. Ya, dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dikatakan ini orang yang bertahan. Orang yang bertahan dari apa? Ya jelas di sini dikatakan orang yang bertahan dari segala macam godaan. Yesus mau supaya kita setia sampai akhir, sampai kesudahan tiba, bukan mengkhianatinya. Nah, ini kayak nama sudah mengkhianati. Jadi tidak ada Yesus menyuruh dia untuk bersahadat. Sedangkan di sini Yesus menyuruh untuk setia sampai kesudahannya, bertahan sampai kesudahannya. Walaupun ada tantangan, siksaan, aniaya, tetap harus bertahan sampai kesudahannya. Jelas di sini tidak mencerminkan sedikit pun aturan untuk membuat orang itu disuruh bersahadat. Bahkan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Nah, coba
kita akan lihat dalam Yohanes 15 ayat kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, dikatakan di sini barang siapa tinggal di dalamnya. Barang siapa tinggal melekat kepada Yesus, disitulah dia akan bertumbuh dan dia akan hidup. Tapi barang siapa di luar Yesus, di luar Kristus, dia akan mati. Nah, ini jelas menunjuk kepada apa yang diklaim-klaim Kainama, katanya dia ini ya karena disuruh Yesus makanya dia sahadat. Padahal Yesus loh bilang jangan pernah ada di luar dia. Nah, Kainama sedang ada di luarnya. Loh, bukannya dia disuruh? Ya enggak lah. Dia aja dalam semua ajarannya hina-hina Yesus Kristus kok. Hina-hina banyak sekali, nggak usah lah omong kosong Kainama ini. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Di ayat selanjutnya, apakah ada lagi? Ya jelas ada dong. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Ini artinya bahwa kita harus berani mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu no debat. Dan itu tidak ada perdebatan sama sekali. Barang siapa mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya dia akan diakui gitu. Tapi barang siapa menolaknya, tidak menyukainya dan lain-lain, ya dia pasti akan diakui di hadapan Bapa. Sederhananya kan kayak gitu Kainama. Masa di sini ada ayat ini mengatakan bahwa kamu harus bersahadat. Tapi memang benar sih, ada sahadat yang Yesus ingin supaya kita lakukan, yaitu di sini ayat yang ini, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan ya, dikatakan di situ bahwa Yesus lege auto Yesus ego emi he odos, bayangin ya, akulah jalan, kai he aletheia kebenaran, kai he zoe dan hidup. Nah, odes ersetai proston patera ei medi emo. Kalau tidak melalui aku, jadi tidak ada sama sekali di luar Kristus tuh jalan yang bisa mencapai kepada Bapa. Jadi kalau si Kainama katanya Yesus menyuruh dia menyangkal Yesus, suruh dia keluar dari imannya dan berjalan tidak melalui Yesus, kemudian bisa masuk surga, ya jelas ini nggak mungkin, impossible. Tunjukin Kainama ayatnya di mana. Kalau Yesus bilang katanya kamu disuruh bersahadat. Jangan menipu, apalagi di depan Abang Haji Roma Irama. Nanti kamu dibilang sungguh terlalu. Sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan apa yang jadi ulasan-ulasan saya boleh membuat kita semakin mengerti kebenaran dan juga mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel ini dan video-video yang lainnya silakan dicek dari awal diupload sampai saat ini. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.